Shalom Sobat Kudus, Tuhan bertemu kembali dengan saya Kak Sogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Oke, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari seorang wanita. Ini nampaknya ada satu pertanyaan dan seorang wanita muslim ini menjawab dan memberikan penjelasan, dan dia mengutip beberapa ayat Alkitab dan juga menyinggung soal kekristenan dan Yesus Kristus. Nah, karena dia menyinggung juga mengutip ayat Alkitab, maka saya sebagai apologet Kristen, sebagai murid Kristus perlu menanggapi dan memberikan tanggapan secara biblika. Kita saksikan dulu cuplikan videonya, mari kita dengarkan bersama-sama. Al-Fatihah 6, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu aja dulu kau cariin ada di mana biar tidak tersesat. Miracle Jamil, thank you ya. Ihdina sirotol mustaqim, sirotol lahdina an'amta alaihim, khairil mahdubi alaihim waladolin. Itu lanjutannya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu artinya sampai ayat ke-7 penutupnya ya. Jadi cinta, namanya kita manusia, memang perlu petunjuk ya kan. Kita kan tempat dosa dan salah. Jadi perlu petunjuk supaya kita tetap ada di jalan yang lurus. Sebenarnya the main point of your statement, of your comment, taunya aku arahnya kemana, poin utamanya komentarmu ini, ya kan. Jalannya ini yang mau kau ambil, kata jalan ini, karena bukan hanya dirimu aja cinta, ada beberapa orang teman kita yang selalu berkomentar dan mengandalkan yang dianggap ayat emas ini, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus, gitu ya kan. Jadi nanti bisa kita bahas mengenai jalan dan kebenaran versi Yesus ini. Sekarang aku mau membicarakan soal yang kau suruhku cari jalan yang lurus ini, ya kan. Jadi memang aku harus mencari jalan yang lurus supaya tidak tersesat. Benar itu. Jalan lurus itu menurut yang kuimani adalah bahwa aku itu hanya beribadah, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya. Kamulah satu-satunya yang telah mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang tak mengerti kamu. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Oke. Kemudian tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram di dalam tubuhku, baik dari mulutku, dari mataku, dari telingaku, dari semua anggota tubuh ini. Itu berusaha untuk mencari jalan yang lurus juga namanya. Tidak berbuat jolim kepada manusia lain dan juga kepada diri kita sendiri. Jangan menyakiti orang lain, jangan menyakiti diri kita sendiri juga. Itu berusaha mencari jalan yang lurus juga, cinta. Nah, sekarang soal Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, benar. Karena Yesus itu ada di jalan yang lurus. Dia berdoa kepada Tuhan. Pernah tahu kan bahwa Yesus berdoa, ya? Jadi Tuhan kok berdoa sama Tuhan kan gitu. Oke. Jadi dia disunat, dia puasa, dia tidak memakan sesuatu yang haram, dia tidak menjolimi orang lain karena dia mengajarkan ajaran kasih justru. That's sesuatu yang haram di dalam tubuhku, baik dari mulutku, dari mataku, dari Keren ya Kak, tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram, baik juga yang keluar dari mulut, hati, dan pikiran. Mantap Kakak. Tapi mohon maaf, saya mau tanya, Kakak sholat nggak 5 kali dalam satu hari? Mau tanya dong, ini nanya ya, bukan menyimpulkan ya. Di Al-Fatihah 6-7 itu, yang dimurkai di situ siapa? Yang sesat di situ siapa? Yahudi dan Nasrani kan? Dimana Nasrani ditujukan untuk kami Kristen. Nah, saya mau tanya, apakah baik ya dengan berdoa setiap hari tapi mengutuki Yahudi dan Nasrani? Nah, itu Kakak mohon dipikirkan atau mohon dijawab ya. Nah, kemudian Kakak bawa ke sunat ya, Yesus disunat. Iya memang karena Yesus itu datang ke bangsa Yahudi dan sunat itu hanya diberikan ke bangsa Yahudi ya Kakak, yaitu di Kejadian 17 ayat 7 sampai
8 ya, bahwa yang disunat itu keturunan Abraham dan semua bangsa Israel. Nah, kalau ikut disunat itu berarti budaknya orang Israel kalau dia bukan keturunan Abraham secara biologis gitu ya kakak. Nah, saya mau tanya sama kakak yang cantik ini, di mana ada di dalam Al-Quran kakak bahwa kalian diperintahkan sunat ya, tunjukkan secara eksplisit di mana di dalam kitab kakak disuruh atau diperintahkan untuk sunat. Terus Tuhan Yesus ketika datang ke dunia berdoa, ya betul kakak. Jadi begini, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia yang pertama untuk menebus manusia dari kutuk kematian kekal atau mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena tidak ada yang bisa menebus manusia yang mati dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan teladan supaya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jangan seperti Adam dan Hawa yang memberontak kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan teladan gitu ya kakak. Kemudian Tuhan Yesus bersabda di Yohanes 14 ayat 6 bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Ya, itu bukan hanya ayat emas, tapi only Jesus Christ ya. Dialah satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke surga. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Karena hanya melalui darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib kita layak masuk surga. Tanpa darah Yesus semua manusia binasa. Gitu kakak. Tuhan Yesus berfirman Yohanes 11 ayat 25, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Karena apa? Tuhan Yesus telah memberikan kita hidup yang kekal. Haleluya. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya. Itu adalah tanggapan dari Kak Milkana dari video wanita di awal tadi. Dan saya akan memberikan tanggapan saya secara singkat saja teman-teman terkait dengan apa yang disampaikan oleh wanita tersebut. Dan di sini saya ingin menanggapi beberapa poin penting. Ya, poin dari pernyataan wanita di awal tadi adalah dia menyinggung ayat Alkitab di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ya. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan poin yang kedua adalah bukti dia mencari jalan yang lurus itu dia tidak memakan makanan yang haram ya, tidak makan makanan yang menajiskan dirinya, dia menjaga hidupnya dengan sangat gamblang dia jelaskan di situ tadi ya. Sebenarnya gampang sekali mempertanyakan apakah dia sudah sempurna mentaati segala hukum sehingga dia tidak berdosa? Tentu saja tidak. Dia adalah orang berdosa. Alkitab mencatat bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia sudah berdosa, mungkinkah berkenan kepada Tuhan? Jelas tidak mungkin. Karena itu harus dikuduskan, ditebus oleh darah Kristus. Karena itu keselamatan kita itu tidak ditentukan seberapa taat kita menjalankan hukum Taurat atau tidak makan makanan yang haram. Ya, bukan itu, tetapi kita diselamatkan itu karena kasih karunia. Dan dia juga menyinggung soal Yesus Kristus berdoa. Ya jelas, Alkitab memberikan secara jelas dan tidak ada yang tertutup, dan Yesus berdoa melakukan segala hal yang dilakukan oleh manusia kecuali satu, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Nah, saya akan ajak kita untuk fokus dulu membahas Yohanes 14 ayat 6. Saya ajak kita membaca teks ini teman-teman ya. Oke, saya buka di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Nah, untuk memahami teks ini, kita baca di ayat 1 dulu secara cepat. Yesus berkata ya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Di sini bicara soal di rumah Bapa banyak tempat. Yesus katakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi, di surga itu, Kristus menyediakan tempat itu, sebabnya dia pergi ke tempat itu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ini bicara soal kedatangan Kristus yang kedua, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu sangat indah ya. Sangat-sangat indah. Jadi, kalau kita perhatikan, sorry ya, saya kecilkan lagi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, Yesus katakan, dan dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang. Jadi Tuhan akan datang membawa orang yang percaya kepadanya ke tempat di mana Dia telah siapkan untuk kita. Itu sangat indah. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, disitulah para murid bertanya. Thomas katakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Perhatikan ya, kata Thomas, Tuhan. Dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ya, dan Yesus menjawab, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Jadi sudah sangat jelas bahwa Yesus dengan gamblang memberitahukan tentang kemana Dia pergi, dan juga apa yang akan Dia lakukan. Dan setelah Dia menyiapkan tempat, Dia akan datang kembali untuk membawa orang yang percaya kepadanya. Karena itu, Yesus katakan, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus adalah satu-satunya. Itu bukan salah satu ya. Satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga. Satu statement yang ingin saya tekankan di sini. Hanya yang datang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Dialah Yesus Kristus. Kita tidak mungkin sampai ke surga kalau Kristus tidak datang ke dalam dunia. Karena apa? Dengan usaha kita, dengan perbuatan baik kita, tidak bisa melayakkan kita untuk diterima oleh Tuhan. Kenapa? Kita ini orang berdosa. Karena itu teman-teman, saya ingin tutup dengan satu poin. Efesus pasal 8 ayat 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan itu pemberian Allah. Anugerah. Ya, save by grace. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Allah. Pemberian Allah. Kita tidak bisa. Itu bukan usaha kita. Dan sebaik apapun kita tidak mungkin. Kalau Tuhan tidak berkenan, pasti tidak akan masuk. Karena itu, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Jadi, bagaimana kita supaya diselamatkan? Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Oke teman-teman, itu saja di dalam video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.